Marilah di subuh pamungkas di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena di momen penutup ini kita masih diberi kenikmatan, diberi nikmat sehat, diberi nikmat iman untuk menjalani rangkaian terakhir di bulan suci Ramadan. Shalawat serta salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kita yang hadir di majelis ilmu, hadir di jamaah subuh serta majelis ilmu pagi hari ini senantiasa mendapatkan syafaat, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang menghormati, dalam satu hadis Bapak Ibu, subuh ini saya tutup dengan satu hadis yang saya ambil dari kitab Bidayah wan Nihayah, Al-Bidayah wan Nihayah, karangan Imam Ibnu Katsir. Hadis ini saya sampaikan mungkin akan sering berkaitan nanti selepas Ramadan. Mungkin jangan selepas Ramadan, menjadi kebiasaan manusia. Kalau istilah kita mungkin sering kita menemukan manusia yang mencela-menceli, sering kita menemukan manusia yang esok dele sore tempe. Tidak punya apa istilahnya ya, pendirian, tidak punya keteguhan hati. Nah, pagi tempe, sore dele, berubah-ubah. Nah, ini sudah di apa istilahnya Bapak Ibu? Kan Nabi itu sudah diberikan wahyu. Nanti umatku itu ada yang tipenya kayak tadi, esok dele, sore tempe, berubah-ubah terus, tidak punya pendirian. Nah, di sini ada hadis ini sahih Bapak Ibu. Disebutkan bahwasanya inna rajulaini, nanti ini sesungguhnya di antara, jadi seperti ini saya jelaskan dulu syarah hadisnya. Baginda Nabi SAW suatu ketika pernah kumpul dengan para sahabat di suatu majelis tersebut. Ketika menerangkan ilmu, tiba-tiba baginda Nabi menyampaikan ngendiko yang kemudian menjadi hadis ya, inna minkum rajulaini. Jadi seperti ini Bapak Ibu, khususnya laki-laki, ada di antara dua dari kalian yang ikut majelis ilmu saya pada hari itu, inna minkum rajulaini virsun ihdarima finnar. Di antara dua orang itu, salah satunya gigi gerahanya di neraka, a'dhamu min Uhud. Gigi gerahanya yang di neraka itu lebih besar daripada gunung Uhud. Jadi salah satu dari dua orang itu akan menjadi ahli neraka karena gigi gerahanya itu di neraka dan lebih besar daripada gunung Uhud. Jadi mohon maaf istilahnya mungkin ya, mulutnya itu terlalu membesar gara-gara giginya diistilahkan terlalu besar. Kenapa kok bisa terlalu besar? Nah, ada syarah hadisnya, ada penjelasannya Bapak Ibu. Mengapa sahabat Nabi yang ikut majelis Nabi, yang menyaksikan baginda Nabi, maksudnya ikut dakwah Nabi, menyebarkan agama Islam, tapi kok bisa di akhir hidupnya justru masuk neraka? Kan tentu kita tidak habis pikir orang macam apa itu yang dijamin oleh surga Allah, justru akhir hidupnya malah masuk neraka. Seperti hari ini kita menutup Ramadan, apakah Ramadan ini akan ditutup dengan cara yang baik atau tidak? Itu kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Al-Fakir diminta hanya menyampaikan sejarah, hanya menyampaikan runtutan kisah supaya kita mengambil hikmahnya. Bapak Ibu dan Allah menyambung hadis yang Al-Fakir sampaikan di awal tadi. Ketika setelah Rasul menyampaikan hadis tersebut, para sahabat yang ikut majelis Nabi pada waktu itu, maksudnya baginda Nabi Sedo meninggal dunia, kemudian para sahabat yang ikut majelis tersebut juga satu persatu meninggal dalam kondisi beriman. Fulan meninggal, sisalah pasca baginda Nabi, ya, tentu kepemimpinan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tinggal dua orang sahabat yang tersisa di masa itu. Yang pertama adalah Abu Hurairah, orang yang meriwayatkan hadis ini juga. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rajal bin Fuad. Tinggal dua orang ini, betul. Jadi bagi Nabi sudah diberikan wahyu oleh Allah. Nanti di antara dua orang ini salah satunya akan masuk neraka. Abu Hurairah, yang kedua adalah Ar-Rajal bin Fuad. Dua-duanya orang hebat, periwayat hadis, hafalannya kuat,
selalu ikut dengan baik Nabi yang satu sama. Orang yang selalu melaksanakan sunnah, selalu ke masjid, ikut majelis Nabi, semua orang kedua orang ini orang yang beriman. Sampai akhirnya di masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi banyak gejolak, Bapak Ibu. Ada orang yang tidak membayar zakat, ada orang yang muncul tiba-tiba jadi nabi palsu, jadi Lia Eden lah, jadi Ahmad Musatik lah pada waktu itu istilahnya. Nah, ketika muncul nabi-nabi palsu ini, termasuk juga orang yang tiba-tiba orang-orang yang kemudian murtad, ya keluar dari Islam, tidak mau bayar zakat dan sebagainya. Akhirnya Khalifah Abu Bakar atau Sayyidina Abu Bakar memerintahkan khusus untuk satu dedempat ini, satu tokoh nabi palsu ini yang bernama Musailamah. Beliau utus sahabat yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu Ar-Rajal bin Unfuah. Diutuslah sahabat ini. Kenapa, Bapak Ibu? Dalam kacamatanya Sayyidina Abu Bakar, Ar-Rajal ini pintar diplomasi, ya, jago ngomong, retorikanya bagus, pintar debat, ya seperti orang yang di TV, sering muncul di TV itu kan pasti jago ngomong. Nah, pikirnya Abu Bakar, Ar-Rajal ini bisa membujuk Musailamah sang nabi palsu ini untuk istilahnya mungkin tobat, ya, kembali kepada Islam. Ya, singkat kisah Bapak Ibu, karena dituntun tidak berlama-lama, diutuslah dan menghadaplah Ar-Rajal kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Awalnya tegar Bapak Ibu, awalnya mungkin mau fight satu lawan satu. Ternyata ketika berhadapan dengan Musailamah nawarin, Ar-Rajal, kalau kamu ingin wanita yang paling cantik di wilayah ini, saya kasih langsung hari ini juga. Wah, goyah, kasih wanita goyah. Kemudian kamu mau harta, mau satu gunung sekalipun, kata Musailamah, akan saya berikan hari ini juga. Wah, goyah. Gimana coba Bapak Ibu, ditawari cewek paling cantik, perempuan, kalau ibu tentukan bapak-bapak, ditawari perempuan paling cantik, dikasih uang setinggi gunung Uhud atau gunung Merapi atau apa, atau kalau saya ini dikasih jabatan direktur BUMN. Coba awalnya saya ini orang yang baik, tiba-tiba ditawari, nah, besok dulu sore dia berubah. Dan betul, itulah yang dialami oleh sahabat yang namanya Ar-Rajal bin Unfuah. Gimana nggak goyah? Akhirnya singkat kisah Bapak Ibu, Ar-Rajal yang awalnya beriman dan ikut menjadi sahabat baginda Nabi, akhirnya keluar dari Islam, bergabung dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Dan disebutkan dalam banyak riwayat, Ar-Rajal ini justru mampu memperbesar kelompoknya Musailamah. Akhirnya banyak pada waktu itu banyak orang yang gabung dengan Musailamah, banyak orang yang kemudian murtad dari Islam. Akhirnya Abu Bakar tidak pikir panjang, sahabat yang harusnya mampu mengajak Musailamah, Nabi palsu ini malah gabung ke barisan sebelah, gabung ke gerbong sebelah. Sampai akhirnya di tahun ke-11 Hijriah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diutuslah pasukan oleh Abu Bakar untuk yang menangkap supaya dua orang dedempat ini, Musailamah dan Ar-Rajal ini segera ditangkap, ya, dihadapkan kepada Khalifah Abu Bakar, tapi keduanya melawan. Yang satu, Musailamah, habis di tangan Wahsy, kemudian Ar-Rajal habis di tangan Zaid bin Umar. Jadi ada hubungan darah dengan Umar bin Khattab. Jadi dua-duanya akhirnya mati mengenaskan, mati ya di jalan mati di jalan kekufuran. Bapak Ibu dari Allah, akhirnya jadi wahyu ini benar Bapak Ibu, dari dua orang yang disebutkan Rasul, dua orang laki-laki, setelah aku wafat meninggal, Rasul meninggal, salah satu dari keduanya akan masuk neraka. Jadi Abu Hurairah lega hatinya, oh berarti yang nanti di neraka, yang nanti abadi di neraka, disiksa neraka bukan saya, ternyata Ar-Rajal bin Unfuah. Sebagai penutup Bapak Ibu untuk nasihat ini, jadi mari kita akhiri rangkaian di bulan suci Ramadan ini di subuh pamungkas ini, karena nanti malam kita sudah takbiran, besok sudah 1 Syawal. Kita tutup akhir Ramadan ini dengan husnul khatimah, dengan penutup yang baik. Dengan kalau dalam bahasa Al-Quran, di Al-Quran disebutkan Al-Baqarah 183, bahwasanya kita tutup Ramadan ini semoga kita memiliki gelar sebagai hamba Allah yang bertakwa, sebagai hamba Allah yang takut
Takut kenapa? Takut nanti selesai Ramadan masjidnya sepi, nggak ada yang tadarus, nggak ada yang sholat lain. Nah, jadi takut supaya kita terus nanti diawasi oleh Allah. Kalau Ramadan selesai ya tetap saja ke masjid, tetap ngaji kalau ada di TPA ya. Kalau bapak-bapak mungkin juga sholatnya 5 waktu tetap ke masjid dan seterusnya. Sebelum saya tutup, sebagaimana tradisi umat Islam di seluruh dunia dan juga Indonesia terkhususnya, saya ucapkan secara pribadi taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, qul amin wa antum bi khair. Selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Al-Fakir di atas mimbar ini mengucapkan apabila ada salah kata dan khilaf selama ini saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.